kreativitas dan hard skill dapat dipahami sebagai sinergi di mana keduanya saling melengkapi. Hard skill memberikan dasar teknis, tetapi tanpa kreativitas, penerapan keterampilan tersebut mungkin terbatas. Keseimbangan antara kedua keterampilan ini sangat penting. Terlalu fokus pada hard skill dapat menghambat kreativitas, sedangkan terlalu mengutamakan kreativitas tanpa dukungan keterampilan dapat mengakibatkan ide-ide yang tidak dapat diimplementasikan. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi hard skill. Ini di mana ada pelatihan formal dengan mengikuti kursus pelatihan ataupun program pendidikan yang berfokus pada kemampuan yang relevan dengan industri atau yang ingin dikembangkan. Kedua, ada pun praktek langsung, di mana dengan belajar dari pengalaman dengan mengaplikasikan keterampilan dalam situasi nyata seperti magang atau proyek praktik. Ketiga, ada sertifikasi dengan mendapatkan sertifikat yang menunjukkan kompetensi dalam bidang tertentu seperti sertifikat IT ataupun akuntansi. Yang keempat, ada mengikuti workshop atau seminar, di mana mendapatkan pengetahuan dari para ahli dan praktisi di bidang tertentu. Kemudian ada evaluasi dan peningkatan kompetensi hard skill, di mana ada 4, yaitu yang pertama tes keterampilan, di mana tes keterampilan ini menggunakan tes tertulis seperti studi kasus atau simulasi untuk mengukur kemampuan teknis. Yang kedua itu ada penilaian kerja, di mana menggunakan rubrik penilaian untuk menilai kemampuan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya dari skala penilaian dari 0 sampai 100 yang dapat digunakan untuk menilai penguasaan kemampuan yang baik. Yang ketiga itu ada feedback, di mana mendapatkan sebuah pujian atau penghargaan yang memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan dalam hard skill. Dan yang terakhir ada peningkatan hard skill, di mana setelah melakukan evaluasi semua, langkah berikutnya ialah meningkatkan hard skill yang masih kurang. Ya, tolong dibalik dulu. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kompetensi hard skill. Nah, kalau kita bicara mengenai hard skill, kita harus ingat bahwa hard skill ini adalah kemampuan yang diperoleh manusia atau didapat manusia dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti kita akan menguasai suatu bidang terhadap keilmuan tersebut atau teknologi tersebut yang kita bisa manfaatkan untuk peningkatan diri kita. Seperti contohnya peningkatan terhadap kemampuan, keterampilan, keahlian bekerja, sekaligus akan menciptakan prestasi ataupun kinerja yang produktif dan efektif. Jika dengan catatan apa? Hard skill ini kita punya atau kita punyai, supaya nantinya ini menjadi sebuah keahlian yang kita miliki. Nah, untuk bisa memiliki hard skill berarti tidak diam. Nah, ibarat itu, hard skill itu adalah mutiara terpendam yang kita harus gali. Gali itu berarti apa? Kita harus tingkatkan terus-menerus supaya ini menjadi kapasitas yang kita miliki untuk dapat bersaing. Nah, untuk itulah, maka kalau kita bicara hard skill, apa yang kita harus lakukan? Berarti kita harus tahu akan nilai keahlian yang kita miliki. Nah, apa keahlian, apa keterampilan dan kemampuan yang kita miliki? Nah, keahlian ini kita peroleh dan kita dapatkan dari proses learning. Apa ini proses learning? Proses learning adalah proses pembelajaran, di mana dalam hard skill, proses pembelajaran itu bisa bersifat formal, yaitu apa? Melalui proses pendidikan yang kita lalui, dimulai dari TK mungkin, atau ada yang mungkin dari PAUD, lalu SD, SMP, SMA, sampai masuk perguruan tinggi, yang tujuannya nanti akan mengalami proses pembentukan dalam pembelajaran. Seperti apa?
meningkatkan nilai kemampuan berpikir. Nanti diharapkan melalui proses pendidikan kemampuan berpikir menjadi lebih baik terstruktur, sistematis, dan berdasarkan dari logika atau kekuatan rasionalitas yang dibangun. Dengan apa? Pola pikir yang kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, ini bisa kita lalui melalui proses pendidikan. Ada proses learning untuk meningkatkan keahlian yang bersifat non-formal, yaitu apa? Melalui kursus yang pernah Anda ikuti, misalnya kursus lembaga yang menyediakan pelatihan misalnya komputer, pelatihan yang berbasis kepada public speaking, atau pelatihan kursus misalnya pajak, pelatihan kursus manajemen ekspor-impor, pelatihan mengenai misalnya teknik penjualan, negosiasi, dan lain sebagainya. Nah, ini peningkatan nilai hard skill melalui kursus atau pelatihan. Nah, ada juga bersifat seminar, yaitu seminar-seminar yang pernah kalian ikuti. Misalnya seminar yang bersifat di kampus ataupun seminar yang sifatnya di luar kampus yang tujuannya memberikan informasi yang nantinya berguna untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan. Nah, selanjutnya workshop, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta ataupun pihak pemerintah, misalnya penyelenggaranya lembaga pelatihan kerja di bawah pengawasan atau kontrol dari Departemen Perindustrian dan Tenaga Kerja. Nah, ini bisa mengadakan workshop yang tujuannya meningkatkan kemampuan hard skill sehingga memiliki bidang kompetensi. Nah, workshop ini apa? Seperti misalnya pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Seperti apa? Misalnya contoh digital marketing. Nah, misalnya lalu pemanfaatan dan penggunaan berbagai platform media sosial. Lalu memanfaatkan misalnya sekarang workshop berupa Canva dan lain sebagainya. Atau sekarang yang sedang ngetren pemanfaatan berbagai software artificial intelligence untuk mendukung terhadap penyelesaian pekerjaan. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, nantinya kalau keahlian hard skill ini terus-menerus kita tingkatkan, nah yang bersifat, saya gambarkan ini yang bersifat akumulatif, maka kita akan memiliki suatu bidang kompetensi. Kompetensi ini adalah penguasaan suatu bidang pekerjaan yang akan kita geluti. Nanti akan menjadi nilai potensi untuk apa? Berguna bagi pengembangan karir, untuk peningkatan nilai pekerjaan, lalu menciptakan keahlian khusus dalam bekerja, dan lain-lain. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, nantinya bahwa kalau kita sudah berupaya untuk terus-menerus untuk meningkatkan hard skill, maka ini akan memiliki suatu nilai manfaat. Apa manfaatnya kalau kita memiliki hard skill yang baik sesuai dengan peningkatan terhadap kemampuan dan keahlian yang kita miliki melalui proses pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, untuk berupaya menciptakan potensi dan memiliki kompetensi sehingga nanti berguna untuk pengembangan karir, pekerjaan, keahlian khusus dalam bekerja. Maka apa manfaat yang bisa kita rasakan? Nah, ini dulu yang paling pojok kira-kira. Hidungnya kayak, kenapa hidungnya? Kayak habis dipukul enggak? Oh, dikira bisa yang tinju, pukul. Nah, kira-kira apa nih manfaatnya? Mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Oke, berarti pertama dapat meningkatkan peluang. Nah,
Kalau kita berkompetensi, kemampuan, keahlian kita terus kita asah, kita tingkatkan menjadi penguasaan suatu bidang pekerjaan atau keahlian khusus yang kita miliki, maka kesempatan peluang menjadi lebih baik. Seperti peluang mendapatkan pekerjaan, peluang peningkatan karir, dipromosikan, lalu peluang untuk peningkatan bidang usaha, kalau ingin berwirausaha dan lain sebagainya. Sehingga orang yang berkompetensi memiliki peluang yang lebih baik. Nah, ya sebelahnya kira-kira apa lagi manfaat dari kalau kita memiliki hard skill? Menciptakan peluang kerja, Oh, sama, bisa. Peluang. menciptakan lapangan kerja, Pak. Oke, sama bisa, peluang juga. Dengan hard skill kita berarti apa? Nah, peluang karena apa nih? Jangan lupa dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, dengan adanya hard skill maka apa? Kemampuan berpikir menjadi lebih baik. Kalau kemampuan berpikir menjadi lebih baik berarti apa? Sudah pasti ide-ide kita bisa kembangkan. Nah, ide-ide yang kita kembangkan itu tentu nantinya bisa kita telaah lagi, analisa kembali untuk nantinya kita ambil putusan apakah ide tersebut bisa kita terapkan berupa pemikiran dari kreativitas inovasi seperti dari hard skill, kita bisa mengembangkan atau membuka suatu nilai usaha. Nah, lalu apa lagi nih kira-kira? Ya, lanjut. Nah, kira-kira apa nih kalau hard skill? Memudahkan adaptasi terhadap teknologi baru. Oke, betul. Beradaptasi. Nah, dengan adanya kemampuan hard skill, kita akan mudah untuk beradaptasi. Walaupun pasti kita akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Apa buktinya? Di era sekarang sudah mulai ditandai dengan kemajuan artifisial. Bahkan di beberapa negara-negara yang sudah maju seperti di Amerika, di Eropa, atau bahkan di beberapa negara di Asia seperti di China, Jepang, dan Korea, itu sudah sebagian besar menggantikan tenaga kerja, sudah digantikan dengan tenaga robot. Apa buktinya tuh? Kalau kalian dengar berita di CNN sekarang ini, bahkan di Cina sekalipun atau di Eropa, tingkat pengangguran sudah meningkat 30%. Yang artinya bahwa mulai persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, di mana tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi yang baik, yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, sudah tergantikan dengan robot. Karena kenapa? Robot itu sifatnya nggak rewel. Nah, apa nggak rewelnya? Disuruh lembur oke, kagak ngomel-ngomel. Kalau pekerja coba disuruh lembur, kalau suasana hatinya yang nggak apa, lagi nggak bagus, ngoceh-ngoceh. Walaupun ngocehnya nggak di depan bos, tapi sesama karyawan, dia tuh manajer saya gila, sinting, monyet. Nah, udah capek, lagi suasana hati nggak bagus, suruh lembur lagi. Kalau robot kan tidak. Nah, mau dalam keadaan apapun, robot disetting pasti dia akan bekerja. Nah, lalu apa lagi? Namanya robot, dia tidak bisa protes. Kalau manusia kan protes apa-apa, lembur 5 jam, dibayar cuma 50.000 plus pizza. Bos gue gila, tolol, anjing misalnya. Nah, kalau robot kan nggak bisa protes. Nah, kalau diperlakukan apapun pasti dia mengikuti. Nah, ini dia. Kalau kita memiliki hard skill, maka kita bisa beradaptasi dengan persaingan yang semakin ketat atau kompetitif. Walaupun seperti sekarang ini, nah tenaga kerja manusia yang sudah tergantikan dengan robot. Nah, kalau kita punya hard skill, maka kita tetap bisa bersaing dengan kemampuan dan keterampilan yang terus kita kembangkan dari hard skill. Nah, lalu apa lagi kira-kira? Ya, sebelahnya. Meningkatkan efisiensi kerja, Pak. Oke, dapat meningkatkan nilai efektif dan efisiensi. Dengan hard skill, maka kita bisa menciptakan berbagai terobosan-terobosan yang baru dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan bisa lebih inovatif dalam bentuk berbagai penyelesaiannya, sehingga kinerja, produktivitas, dan hasil kerja dapat kita tingkatkan.
Nah, lalu apa lagi? Oke, dapat mendorong dan meningkatkan nilai mobilitas karir. Artinya kalau kita menguasai berbagai hard skill dengan baik, maka mobilitas dalam karir itu dapat terus berkembang. Misalnya, seseorang tidak hanya sebagai pekerja, dia bisa jadi konsultan. Nah, selain konsultan, dia punya hard skill yang lain, dia bisa sebagai MC dan lain sebagainya. Artinya apa? Terbuka luas bidang-bidang pekerjaan atau karir yang bisa digeluti, seperti dia jadi kayak seperti misalnya Helmi Yahya tuh, dia juga sebagai pekerja di BUMN. Nah, dia juga sebagai MC, lalu dia punya acara kuis, dia juga bisa sebagai konsultan akuntansi, dia juga dosen BISTA. Nah, inilah keuntungan kalau kita terus meningkatkan nilai kemampuan yang bersifat hard skill. Nah, selanjutnya saya akan bahas kira-kira bidang-bidang apa saja nih dalam hard skill. Ya, dilanjutkan, silakan bidang-bidang apa saja dalam hard skill. Ya, lanjut. Kira-kira bidangnya apa nih yang kita bisa kuasai dalam hard skill supaya mendukung performa kita dalam bekerja. Nah, sama seperti kalian nih, pada saat kalian kuliah sekarang ini merupakan suatu awal dalam hal upaya kalian menemukan nilai hard skill. Contoh, kalau kalian sudah milih ekonomi sebagai pilihan dalam program studi, maka kalian harus tahu ekonomi ini hard skillnya apa yang dibutuhkan nanti pada saat kalian lulus, kalian siap untuk bersaing di tengah masyarakat dalam pekerjaan. Ataupun, Pak, saya nggak mau bekerja, silahkan. Dengan catatan, misalnya kalau mau buka peluang usaha, silahkan, tapi dengan catatan. Nah, kalian harus tahu peluang usahanya apa yang sedang sekarang berkembang, trennya seperti apa, tingkat persaingannya bagaimana, kemampuan dalam mengembangkan usahanya seperti apa. Nah, selain itu modal yang dibutuhkan apa saja? Selain daripada uang, ada orang memiliki kekuatan modal uang, tapi dia tidak memiliki hard skill, percuma, usahanya tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kira-kira bidang-bidang dalam hard skill ini apa saja nih kira-kira? Kira-kira nih bidang-bidang hard skill. Ya? Ya, bidang-bidang hard skill seperti misalnya kemampuan apa? Dalam hal berpikir. Nah, seperti menciptakan solusi, meningkatkan kreativitas, inovasi, berpikir secara terstruktur, sistematis. Nah, kemampuan untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi bidang dalam hard skill? Tadi antara lain dalam hal pemikiran. Oke, bidang hard skill seperti keterampilan. Keterampilan yang dibutuhkan, yang ditingkatkan dalam era industri, di mana sekarang sudah memasuki era industri dari kemajuan teknologi informasi. Keterampilannya apa yang dibutuhkan? Penguasaan dalam bidang komputer dengan berbagai program dan software yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, seperti apa? Seperti misalnya sekarang bagaimana memanfaatkan misalnya Canva dan lain sebagainya. Lalu apalagi penggunaan internet, media sosial untuk kepentingan industri dan lain sebagainya. Keterampilan dalam penguasaan teknologi. Nah, lalu apalagi bidang dalam hard skill? Kira-kira nih. Ya, oke, penguasaan terhadap bidang seni, arts. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk bisa pengembangan terhadap ilmu kebudayaan, entah itu di bidang seni suara atau tarik suara, atau mungkin di bidang arts seperti misalnya pengembangan kesenian tradisional. Nah,
atau mungkin pengembangan dalam kesenian di bidang hal yang modernisasi seperti dance dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dalam bentuk keahlian. Nah, lalu apa lagi? Nah, apalagi nih bidang hard skill? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah, nah ini kemampuan dalam pemikiran. Apalagi? Ya, penguasaan terhadap bidang bahasa. Betul. Sekarang ini sangat dibutuhkan penguasaan bahasa. Bahkan tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi beberapa bahasa sudah sekarang mulai ditingkatkan. Seperti contohnya di Indonesia sekarang sudah kerjasama di beberapa negara. Nah, didorong tuh para pekerjanya, kalau perusahaannya sudah perusahaan go internasional, diharapkan pekerjanya bukan bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Jepang. Ada yang menuntut juga bisa bahasa China, ada yang menuntut juga bisa bahasa Korea, karena Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Korea dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah menguasai atau mengetahui terhadap bidang-bidang dalam hard skill, maka langkah selanjutnya kita harus berupaya nih, bagaimana meningkatkan nilai hard skill. Nah, apa yang bisa kita lakukan peningkatan hard skill? Ya, melalui nilai pendidikan, betul. Bagaimana kita meningkatkan nilai melalui pendidikan? Proses belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan giat, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, tentu tidak satu hari. Namanya pendidikan itu apa? Investasi untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, kedisiplinan, giat, tekun, lalu semangat itu harus diupayakan secara ini. Belum itu bina berkesinambungan. Nah, artinya memakan waktu, prosesnya ini perubahannya untuk jangka panjang. Nah, lalu apa lagi selain melalui proses pendidikan? Oke, bisa melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang kita ikuti. Jadi, ketika ingin meningkatkan hard skill, jangan hanya mengandalkan pendidikan yang bersifat formal saja, yang sudah kita lalui, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tetapi, kita harus meningkatkan nilai hard skill yang bersifat value added, yaitu membawa nilai tambah. Seperti melalui pelatihan yang kalian ikuti, seperti kursus-kursus dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi peningkatan hard skill? Ya, bisa dengan experience. Milikilah nilai pengalaman yang baik. Nah, supaya bisa meningkatkan hard skill melalui interaksi sosial, menjalin pertemanan, persahabatan, atau melalui networking. Oleh sebab itu, miliki pengalaman yang baik. Nah, bagaimana memiliki pengalaman yang baik? Tentu harus berada di orang-orang yang produktif. Kalau orang-orang cuma ngandelin begini doang, nah, agak habis itu, ngapain kuliah tepat waktu? Isi otak lu gue tahu, malah sudahlah kita nongkrong dulu terlambat 40 menit. Nah, kalau seperti itu, ya experience-nya apa yang didapat? Nggak ada. Nah, untuk bisa memiliki experience, kalian mau tidak mau harus berada di lingkungan komunitas yang produktif. Nah, apalagi kira-kira? Ya, melalui kelembagaan untuk meningkatkan hard skill agar bisa mendapatkan pengakuan, bisa melalui sertifikasi seperti penyelenggaraan melalui misalnya Bursa Efek Indonesia itu suka setiap tahun mengadakan pelatihan sertifikasi yang ingin tertarik menjadi analisis saham.
seperti analisis saham yang ditawarkan itu ada tingkatan levelnya. Nah, sampai tingkatan level profesional. Lalu juga ada tuh lembaga yang disediakan oleh pelatihan marketing. Nah, seperti Hexi Nelson yang disediakan untuk pelatihan marketing seperti teknik penjualan, negosiasi, digital marketing, dan lain sebagainya. Nah, ini melalui sebagai sertifikasi. Nah, lalu apa lagi? Melalui pelatihan apa nih yang diselenggarakan pemerintah? Sekarang LSM, LSP juga. Lalu seperti Bappenas. Nah, itu juga sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sertifikasi. Lalu juga BLK, Balai Latihan Kerja, juga sering mengadakan pelatihan sertifikasi. Nah, apalagi selain sertifikasi, pendidikan, pelatihan, upaya untuk meningkatkan hard skill? Apalagi nih? Memanfaatkan teknologi, Pak. Ya, bisa pemanfaatan teknologi. Nah, seperti laptop atau handphone yang kalian gunakan, jangan sering lebih banyak buka opa-opa Korea, drakor-drakor. Nah, carilah berbagai informasi untuk meningkatkan nilai hard skill. Seperti contoh misalnya mengenai persaingan dalam industri, persaingan tenaga kerja, lalu bidang-bidang kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, ini pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pengetahuan dan wawasan ini berguna dalam peningkatan nilai hard skill. Nah, selanjutnya, tentu dalam peningkatan hard skill kan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, hari ini ngomong saya, besok langsung memiliki kemampuan dalam bersaing. Enggak, semuanya butuh proses. Nah, bagaimana prosesnya dalam peningkatan atau pencapaian hard skill? Nah, kira-kira apa nih? Nah, pertama apa? Jangan lupa, kita harus kenali diri. Kenali diri Anda dengan baik, seperti apa sih potensi, bakat, kemampuan yang kemarin kita sudah diskusikan, minat. Nah, kekuatan yang saya miliki apa? Penguasaan bidangnya apa? Nah, jangan bilang kamu menguasai apa, Pak? Hafalan nggak bisa, Pak. Hitung-hitungan apalagi, cuma makan sama tidur, Pak. Nah, itu bukan hard skill. Namanya hard skill itu kenali diri Anda. Kapasitasnya apa sih, potensinya, kemampuannya, Pak. Saya kalau ngomong di depan orang, di depan ramai tidak takut, Pak. Nah, bahkan bisa berimprovisasi dengan baik. Nah, berarti punya kemampuan hard skill berupa presentasi atau public speaking. Nah, kenali apa yang menjadi kekuatan di dalam diri untuk bisa dikembangkan menjadi nilai kompetensi dalam hard skill. Nah, yang kedua apa? Melalui tes, yaitu supaya kita bisa tahu di mana penguasaan bidang hard skill, kita bisa melakukan tes. Tes-tes yang menilai terhadap kemampuan hard skill saya di bidang apa sih? Nah, sehingga kita bisa geluti. Nah, kita bisa dengan bekerja sama terhadap lembaga profesional yang menyediakan jasa untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan. Seperti misalnya contoh lembaga psikologi. Nah, lalu apa lagi? Dari lingkungan sosial. Seperti waktu SMA, guru kalian bisa mengarahkan terhadap hard skill dengan misalnya melihat nilai raport. Nah, misalnya dari nilai raport, oh kamu cocoknya masuk IPS karena kamu kuat di bidang hafalan misalnya. Nah, kamu suka tuh berdebat atau berbicara depan umum, cocok IPS. Nah, kalau kamu tuh hitungannya bagus,
Nah, misalnya saya lihat matematiknya oke. Nah, berarti cocoknya masuk ke ilmu IPA misalnya. Nah, dari lingkungan sosial kita bisa mengetahui terhadap hard skill. Selain itu apa? Dari orang tua. Orang tua melihat, oh anak saya memiliki kemampuan apa, bidangnya apa, penguasanya apa. Bisa diarahkan terhadap peningkatan dalam hard skill. Nah, selain itu apa? Bisa dengan teman, kolega, atau sahabat. Nah, dengan memiliki teman, sahabat, kolega, maka teman bisa melihat, oh kayaknya kamu punya penguasaan bidang seperti ini. Nah, sehingga bisa ditingkatkan terhadap kemampuan kompetensi. Lalu apalagi melalui lingkungan sosial, bisa juga selain lingkungan sosial dari teman, sahabat, rekan bisnis, atau rekan kerja yang mendukung, lalu dari lingkungan keluarga, bisa juga melalui guru atau dosen dan lain sebagainya. Lalu apalagi lingkungan sosial? Ya, bisa juga melalui mentor, misalnya senior kalian yang bisa mengarahkan secara tepat dan baik terhadap upaya pengembangan nilai hard skill. Nah, lalu apalagi melalui kenali diri, tes, lingkungan sosial, apalagi nih proses dalam peningkatan atau pencapaian hard skill. Apalagi nih? Nah, ya kira-kira apalagi nih? Selain kenali diri sendiri, tes, misalnya lembaga psikolog dalam menilai minat dan bakat, lingkungan sosial sudah kita bahas, lalu apa lagi? Kira-kira nih, dalam memahami hard skill. Mengetahui dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Meningkat ini, kenali diri. Apalagi nih, selain tes, lingkungan sosial, apalagi nih? Untuk menilai. Dengan mengikuti magang, Pak, bisa. Oke, dengan mengikuti magang atau dengan pengalaman yang sudah terbentuk atau dilalui. Nah, dengan pengalaman yang terbentuk, maka kita bisa tahu, oh, dari pendidikan, melalui kuliah, nanti bekerja, lalu membentuk jaringan, sehingga kita tahu, oh kayaknya kemampuan keahlian saya ke arah bidangnya kayaknya marketing nih, sehingga nanti kita bisa kenali akan kemampuan yang kita tingkatkan sehingga semakin mengecil. Dalam arti mengecil, kita tahu spesialisasi saya menguasai bidang apa. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya, namanya kita meningkatkan hard skill, pasti ada kendala, rintangan, tantangan. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendalanya nih? Saya kasih tanda panah, artinya kendala apa, tantangan, atau rintangan apa yang dihadapi dalam peningkatan hard skill. Nah, kira-kira apa nih? Yang pertama apa? Tentu lingkungan. Ketika kalian salah dalam menentukan lingkungan sebagai tempat di mana kalian berinteraksi dan menciptakan komunitas, ini akan menjadi rintangan dalam hal peningkatan nilai hard skill. Pertama, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Contoh, ketemu teman yang males, yang kerjanya tiap hari begadang, habis itu begadang rokoknya kuat, habis itu rokoknya kuat, minumnya kuat, habis itu minumnya kuat juga orang yang males,
di kos-kosan juga dekilnya minta ampun. Nah, udah itu juga mandinya jarang. Nah, habis itu ditambah juga kalau ngerjain tugas cuma tanya temen, gimana nih sini dong? Wah, kalau nggak dikasih nggak CS lu. Nah, ini dia. Bagaimana lingkungan sosialnya? Ketika kita masuk salah dalam komunitas, lingkungan sosial sudah pasti kemampuan dalam pengembangan hard skill tidak akan terbentuk dengan baik. Nah, yang kedua apa? Tantangannya kira-kira dalam hard skill? Kendala biaya. Ya, kendala terhadap biaya. Misalnya terkendala terhadap faktor biaya sehingga seseorang sulit dalam pengembangan hard skill. Nah, atau juga bisa selain kendala biaya, gaya hidup, lifestyle. Oh, ngapain sih untuk meningkatkan hard skill? Beli buku, ikut pelatihan, kursus, mendingan beli skincare, mendingan beli lipstick, mendingan beli alis mata. Ngapain begitu-gituan? Rugi. Nah, ini bisa menjadi kendala. Nah, seperti laki-laki juga. Ngapain ikut kursus bahasa Inggris? Sayang duit, mendingan motor gua bagusin. Jadi motor racing, knalpotnya dibikin brong. Nah, mesinnya dikorek-korek. Nah, ngapain sayang duit? Nah, kalau seperti ini, berarti ini menjadi kendala atau tantangan dalam hal bagaimana meningkatkan hard skill karena faktor daripada lifestyle. Nah, lalu apa lagi? Kurangnya pengetahuan. Ya? Kurangnya pengetahuan. Ya, betul. Nah, selanjutnya kurang menyadari akan arti penting dan manfaat dari hard skill. Ngapain sih ikut hard skill? Hard skill ikut pelatihan, privat pajak A, B, C, belum lagi mesti menyediakan waktu, datang, belajar, ada tes-tesnya, belum lagi juga ada tingkatan tahapan levelnya. Nah, tidak menyadari arti penting. Padahal hard skill itu akan kita bisa rasakan manfaatnya untuk jangka panjang, tidak untuk jangka pendek. Nah, ini dia. Jadi, ketika kita kurang menyadari arti penting daripada hard skill, ini akan menjadi kendala atau permasalahan. Tentang masalahnya apa? Tentu dampaknya di kemudian hari. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi nih kira-kira kendalanya? Ya. Nah, bisa kurangnya motivasi atau dorongan yang lahir dari dalam diri ataupun berada di dalam lingkungan yang dimana lingkungan tersebut tidak memberikan dorongan seperti inspirasi, semangat, gairah yang akan membawa perubahan seseorang untuk men-trigger, yaitu memicu seseorang untuk mau meningkatkan hard skill. Nah, ketemu deh teman yang salah. Ngapain sih kuliah rajin-rajin? Dasar yang bego aja. Udah gak usah masuk. Bolos sekali 2 kali mah wajar. Nah, ini dia kurangnya adanya motivasi. Udahlah, hari ini kita nonton dulu. Gak apa-apa, gak ikut kuis mah. Nah, ini contohnya kurangnya motivasi dalam peningkatan hard skill. Nah, selanjutnya kurang percaya diri atau pemahaman diri rendah, seperti menilai dirinya tidak bisa apa-apa. Kalau ditanya sama gurunya atau dosennya, misalnya Moses kemampuannya apa? Oh, nggak tahu Pak, kemampuan saya apa? Berarti selama ini hidup di dunia dari
dilahirkan sampai sekarang udah proses kuliah masa nggak tahu. Nah, kalau seperti itu bahaya nih, berarti apa? Kepercayaan diri atau gambar dirinya atau pemahaman dirinya masih rendah. Dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan dirinya dan menemukan apa yang menjadi hard skill. Nah, yang perlu untuk ditingkatkan dari minat dan bakat. Nah, ini dia. Nah, misalnya saya tanya, Musa, apa hard skill-nya? Kira-kira nih, kamu pilih jurusan apa? Hah? Iya, tahu maksudnya manajemen apa? Pemasaran kah? Keuangan kah? SDM kah? Atau bisnis dan lain sebagainya? Apa? Oke, kalau SDM kira-kira apa nih yang mau kamu kembangkan menjadi hard skill dalam nanti menciptakan kompetensi untuk Moses. Nah, dalam konsentrasi yang dipilih apa nih? Jangan bilang, Pak, hard skill-nya kuliner, salah jurusan. Masa pilih SDM, hard skill yang mau ditingkatkan kuliner. Nah, berarti harus ngambilnya perhotelan. Kira-kira apa nih? Kalau kamu pilih SDM, kenapa pilih SDM? Gampang Pak, dapat nilai. Ya kalau gitu bukan hard skill. Kira-kira apa nih? Ayo Ses. Hard skill saya membelah Laut Merah Pak. Nama saya Moses. Diambil dari Musa Pak, kata Musa. Nah, apa nih kira-kira? Harus tahu nih bidang SDM apa nih yang mau ditingkatkan Musa. Kalau pemasaran kan yang bisa ditingkatkan kemampuan menjual, lalu bisa jadi negosiasi, bisa juga digital marketing, kemampuan dalam menciptakan konsep iklan, kemampuan dalam promosi. Lalu kalau bidang pemasaran, kalian bisa menciptakan misalnya strategi marketing. Kalau keuangan, kalian bisa menguasai bidang keuangan tadi menjadi analisis saham, analisis kredit, bidang penguasaannya. Terus selain itu bisa penguasaannya menjadi konsultan bagian keuangan. Lalu bekerja sama dengan akuntansi dalam penguasaan pajak, pelaporan keuangan dan lain sebagainya. Kalau bidang manajemen keuangan yang kalian pilih. Nah, kalau SDM apa nih hard skill-nya? Ya, bisa rekrutmen. Nah, Moses bisa ningkatin kemampuan rekrutmen dengan apa? Nanti kursus. Jangan dikasih duit kursus. Usah kursus. Ngajak deh nih, Bill, Ton, mendingan kita ke diskotek aja lah. Nah, saya ada duit nih. Nah, jangan seperti itu. Kalau sudah dikasih duit, ya ikuti kursus. Nah, seperti kalau kalian tertarik bidang SDM untuk rekrutmen, nah kalian bisa ikuti kursus mengenai pelatihan seperti sekarang ilmu grafologi. Nah, ini sudah ada pelatihan untuk bagian SDM atau psikologi industri yang tujuannya mengetahui karakter, minat, bakat, sifat melalui tulisan tangan. Ini ada pelatihannya. Kalau tidak salah, saya pernah lihat nih ada di Atmajaya Universitas pelatihannya. Nah ini contohnya ya, Pak agen marketing sono enggak, dapat sepeser pun juga enggak, cuma ini contoh saja. Nah lalu apalagi kalau bidang SDM ya bisa ditingkatkan hard skill-nya. Kira-kira bisa dalam bentuk kemampuan dalam hal membuat penggajian. Nah, ada nih pelatihannya. Kalau nggak salah di Jalan Tukutan itu, Universitas atau Sekolah Tinggi Ilmu LPPM. Nah, betul nih ada. Di sana ada pelatihan tentang penggajian, bagaimana cara membuat gaji
insentif, bonus, pemberian reward, nah terus jam lembur, nah ini ada pelatihan. Nah ini bidang SDM. Lalu ada lagi bidang SDM, bidang penguasaan hukum tenaga kerja. Nah ini juga ada pelatihannya di LPPM juga. Seperti hubungan industrial, bagaimana sih membuat kontrak kerja, menilai kontrak kerja, hak dan kewajibannya, lalu bagaimana melakukan pemutusan hubungan kerja, memberikan surat teguran, dan lain sebagainya. Ini ada pelatihannya mengenai penguasaan bidang hard skill SDM, hukum tenaga kerja. Nah, misalnya tertarik di sini ada konsentrasi bisnis. Nah, manajemen bisnis, hard skill manajemen bisnis ini apa? Kira-kira kalau tertarik misalnya konsentrasinya bisnis Pak, manajemen bisnis. Nah, Ramadan mana? Nah, kira-kira apa nih bisnis? Oh, saya mau bisnis ganja Pak, jangan. Masa bisnis ganja ya dilarang pemerintah, bisa dihukum, nah, dikenakan sanksi. Nah, kira-kira apa nih bisnis penguasaan hard skill? Jangan bisnis saya mau jadi seperti Al Pacino Pak di Itali, menjadi kartel bidang ganja terbesar di Asia, jangan. Nah, itu bisa melawan negara. Nah, apa nih? Kira-kira hard skill-nya apa? Mengembangkan strategi pemasaran. Oke, betul. Itu hard skill-nya pertama peningkatan nilai peluang bisnis. Nah, ini ada nih pelatihannya. Pelatihannya ya, yang ada di Serpong tuh. Nah, universitas, ada yang tahu universitas apa tuh? Trilogi juga ada nih, pelatihan terhadap peluang usaha menjadi kewirausahaan seperti di Universitas Trilogi. Lalu ada pelatihannya di Universitas Swiss Germany dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Bisa jadi peningkatan hard skill konsultan dalam bisnis. Nah, ini bisa, pelatihannya sudah disediakan sekarang oleh BNSP atau melalui Bappenas nih sudah ada pelatihan jadi konsultan bisnis untuk memberikan masukan, saran, nasihat bagi UMKM ataupun usaha mikro. Nah, ini pengembangan hard skill dalam bidang manajemen bisnis. Lalu apa lagi? Kalau dalam bidang manajemen bisnis, ya bisa menjadi ahli dalam bidang strategi bisnis. Misalnya contoh, nah Bilton minta pendapat, Pak, kira-kira dalam keadaan kondisi Indonesia sekarang ini, bisnis apa sih yang masih bisa bertahan untuk jangka panjang? Nah ini bisa. Nah, kemampuan hard skill dalam bidang ahli strategi bisnis. Nah, satu lagi terakhir apa nih kira-kira? Kalau manajemen bisnis yang kalian pilih, konsentrasinya. Pelatihan mengenai hukum bisnis. Oh, pelatihan hukum bisnis nih, tenaga kerja. SDM nih, bidang manajemen SDM. Nah, kira-kira apa nih kalau dalam bidang bisnis? Ya, dalam bentuk pengembangan produk. Nah, misalnya contoh Moses. Nah, pengen tahu nih, suatu saat misalnya Bilton sudah jadi ahli dalam bidang manajemen bisnis, saya tanya, gue pengen buka ayam geprek, pengembangan produk ayam geprek bagaimana? Nah, itu bisa berkonsultasi. Nah, terhadap peningkatan bidang hard skill manajemen bisnis berupa pengembangan produk. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Kalau tidak, ya kelompok lanjutkan sesi kesimpulan.